Halo konjongunya, balik lagi. Ulang. Halo konjongunya, balik lagi bersama aku Mbok Kunyah. Kunyah terus. Ya, rambut baru. Oke. Meski rambut pendek, tetap bisa dipanggil Mbok kok. Tenang aja. Oke. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kalian 3 makanan khas Surabaya. Jadi, aku nggak bilang coba karena jujur udah sering banget aku makan makanan ini semua. Karena ya aku dari lahir sampai sekarang tinggalnya di Surabaya, jadi makanan sehari-hariku lah, tapi akan sangat menarik buat kalian yang belum pernah nih, belum pernah makan makanan ini. Oke, aku akan tampilin uh, visualisasinya seperti apa, dan aku akan coba utarakan rasanya kayak gimana sih, dan beberapa informasi menarik terkait dengan makanan ini. Ada 3, yaitu, can you guess? Semanggi Surabaya. Ya, itu adalah yang pertama, Semanggi Surabaya. Lalu yang kedua adalah bebek Madura. Yang ketiga adalah Mak Yeye, sambelan Mak Yeye. Yuk kita mulai. Yang pertama ini makanan gimana nggak khas Surabaya. Lagunya aja diciptain. Lagunya aja udah memastikan bahwa makanan ini adalah makanan Surabaya, yaitu semanggi. Semanggi sendiri sebenarnya adalah tumbuhan berdaun hijau gitu. Setauku ada banyak itu tumbuhan liar yang memang banyak di Surabaya. Kalau nggak salah di pinggiran kali itu banyak. Kemudian untuk jadikan makanan ini, si semanggi itu bersama dengan tauge itu kemudian dikukus atau direbus ya, pokoknya dimasak. Kemudian diberi bumbu yang setauku ya, bumbunya itu bukan dari kacang, tapi dari ketela, telo. Dari telo dengan petis. Dan tentu aja kalau mau pedas ada sambelnya. Dimakannya dengan kerupuk yang berwarna kuning disebut dengan kerupuk puli. Atau dikenalnya mungkin di tempat lain kerupuk beras. Oke, semanggi yang beken di Surabaya adalah semanggi Dempo. Nanti aku akan ceritakan di video semanggi Dempo itu ada letaknya di mana. Yuk kita lihat visualisasinya si semanggi ini dan rasanya kayak gimana. Oke, ini penampakannya semanggi. Ini namanya kerupuk puli. Biasanya makannya pakai kerupuk puli gini, dicomot gitu. Ini semangginya. Semangginya itu yang hijau-hijau ini. Ini namanya daun semanggi, teman-teman. Sementara selain semanggi ada juga biasa pakai toge. Ini yang putih-putih ini kan dia. Nah, mari kita makan. Jujur aku kecewa banget. Semanggi yang pakai itu semanggi Dempo. Namanya semanggi Dempo. Semangginya jualannya di kawasan Dempo. Tapi di sini sebenarnya ada cabangnya lah, itu di daerah kantor sini. Nah, tapi tadi itu aku pesen ojol. Aku pikir sama, tapi ternyata enggak. Kayaknya sih enggak. Kenapa aku tahu enggak? Karena satu kerupuknya ini kecil, sementara biasanya kerupuknya dia gede banget. Yang kedua adalah biasanya sambalnya dipisah. Jadi aku tadi minta pedas, tapi ternyata sambalnya nggak ada di sini. Padahal kalau yang biasanya kan karena aku sering beli nitip temen nih. Kalau temen ke sana aku nggak ikut tapi aku titip gitu. Itu sambalnya dipisah. Terus yang ketiga, biasanya semanggi itu teman-teman dibungkus pakai daun pisang. Sementara ini pakai kotak gini. Ya udahlah.
pedes sih, pedes, cuman kayaknya beda deh. Anyway, bumbunya semanggi itu dari ketela. Jadi nggak pakai kacang, tapi pakai ketela. Dengan petis juga kalau nggak salah. Jadi makanan Surabaya itu amat sangat lumrah katakan lumrah dengan adanya petis. Selain rujak cingur yang kemarin ada semanggi, ada petisnya juga, lalu ada tahu campur dan juga ada petisnya. Tahu tek atau tahu telur pun kalau Surabaya pasti pakai petis, aslinya bukan. Bumbunya bisa cair gitu ini. Semanggi Dempo ini ceritanya, jadi orang jualan semanggi keliling gitu ya. Jadi Surabaya itu semanggi itu jualannya keliling gitu, mbok gitu keliling. Makanya bisa gini teman-teman. Ups. Jadi itu ya. Jadi kerupuknya ini buat sendok. Nah kayak gini kan ya. Ini bedanya mau cerita apa? Oh ya, ini ada ibu-ibu jualan semanggi di daerah Dempo. Nah, di jalan Dempo itu sendiri ada satu makanan yang beken, yaitu bakwan. Bukan bakso, tapi bakwan, dan bakwannya adalah bakwan babi. Sekarang banyak, ada dua, jadi rumahnya sebelahan, kayaknya tuh mereka kakak adik gitu mungkin ceritanya, tapi keras gitu ya, enggak akur. Dempo 19 sama Dempo 21. Jadi jalan Dempo nomor 19 sama jalan Dempo nomor 21. Nah, yang buka banyak cabang itu Dempo 21. Tapi menurut cerita papa nih, yang original itu sebenarnya Dempo 19. Nah, mbok semanggi ini adanya Dempo 19 itu. Semanggi murah harganya. Ini di ojol aja 17.000. Kalau harga di tempat aslinya, kok yang asli itu 15.000. Makannya cuma pakai sayur doang. Ini bumbunya sendiri sudah ada karbonya, ketela. Jadi cukup sehat menurutku, karena ketela itu karbo kompleks ya. Gitu. Oke, sekian dulu semanggi hari ini.
Oke, itu tadi adalah Semanggi Dempo. Gimana? Tertarik mencoba? Sayang sekali, aku sebel banget karena aku ketipu. Tapi sebenarnya di barat itu ada Semanggi Dempo. Adanya di pasar modern, Citraland. Itu ada di situ. Nah, karena aku dari kota dan itu letaknya mirip-mirip gitu. Lokasinya itu mirip-mirip gitu. Jadi aku pikir itu sama, tapi ternyata ketika setelah sampai kecewa banget deh. Rasanya jauh lebih enak dari yang itu teman-teman. Penglihatannya pun jauh lebih menggiurkan kalau yang asli, serius. Karena biasanya dibungkus dengan daun pisang dan kertas coklat, jadi kertas coklat terus ditanui dengan daun pisang. Jadi sangat menggiurkan dan sangat otentik. Tapi kita lanjut ya. Makanan berikutnya adalah bebek Madura. Oke, bebek. Apa bedanya sih bebek Madura dengan bebek yang lain? Jadi sebenarnya ini bukan dibilang makanan khas Surabaya, tapi sebenarnya makanan khas Madura. Actually banyak sekali makanan-makanan di Surabaya yang asalnya atau boleh dibilang penemunya mungkin atau yang membekenkan. Yang bikin beken itu orang Madura. Karena Surabaya sama Madura cuma terpisah selat dan banyak sekali orang Madura yang ke Surabaya. Gitu. Nah, salah satunya juga bebek Madura ini. Kemarin itu sudah ada sate Madura, satu kelapa Madura, yang lucunya sate kelapa Madura itu tidak ada di Madura. Jadi sate kelapa Madura itu, kalau kamu cari di Madura, nggak ada. Ada juga soto Madura, soto daging Madura. Yang kalau di Madura juga nggak ada soto daging itu. Itu lucunya. Tapi kalau bebek ini ada. Ada bebek Madura yang cukup beken, yaitu namanya Sinjai. Dan itu sangat beken. Ya. Tapi kayaknya bukan berarti dia yang pertama. Karena sebelum dia dikenal, itu udah ada bebek-bebek Madura lain di Surabaya. Bebek Madura lain di Surabaya itu banyak banget. Banyak. Salah satu yang aku makan ini adalah bebek Palubi. Gimana sih bedanya? Yuk kita lihat ya. Jadi makannya tuh nasinya dicampur dulu pastinya dengan sambal dan lain-lainnya, kalau aku sih. Terus baru dengan sambal dan minyaknya tadi, terus baru kita comot bebeknya, terus kita makan. Itu kalau aku. Kenapa aku tidak bisa? Bebek Palubi itu adalah satu dari sekian bebek Madura yang beken di Surabaya. Banyak merek-merek yang lain yang beken. Yang paling beken itu bebek Sinjai. Aslinya ada di Bangkalan, bukan di Surabaya. Jadi pusatnya ada di Bangkalan. Nanti aku kasih Google Maps-nya.
Di Surabaya ada cabangnya beberapa. Aku pernah makan yang di Bangkalan asli. Biasa aja sih. Aku malah nggak begitu ini karena rame banget, antrinya gila-gilaan. Serius, antrinya gila-gilaan. Lalu ada bebek Pak Janggut, itu juga beken. Lalu ada bebek Yudi, bebek Yudi itu juga beken. Lalu ada bebek yang Madura ya. Kalau Selamat itu bukan Madura, Selamat itu dari Semarang. Bedanya di minyaknya tadi. Di Selamat nggak ada minyak kuning tadi itu. Enak banget ya. By the way, sambal nerakanya nggak neraka sama sekali sih. Terlalu sedikit. Mungkin kalau banyak oke lah ya. Terlalu sedikit. Oke. Dan bebek palupin. Ada juga bebek komar. Itu juga di daerah barat. Tapi kecil-kecil banget. Oke. Baru kali ini aku nemu bebek ada lemaknya. Terus ini bebek palupi ini juga yang salah satu yang beken yang di daerah timur ke selatan. Aslinya ada di Pungkut kalau nggak salah. Enak. Palupi ini tipikal bebeknya. Oh ya, satu lagi yang tadi. Aku pribadi sebenarnya keluargaku itu punya langganan bebek sendiri. Ada di daerah mana mah? Bebek langganannya kita jalan apa mah? Apa? Kesapen. Nah tuh, jalan Kesapen. Di daerah utara. Tempatnya kecil, jelek. Yang jual orang Madura asli. Biasanya kalau beli kita ekoran, jadi buat Natal, buat pokok perayaan-perayaan biasanya makannya itu tuh. Beli satu ekor gitu. Itu mantep banget. Tipe bebek yang aku suka, karena beda-beda ya. Tipe bebek yang aku suka itu garing di luar, tapi dalamnya masih juicy. Yang palupi ini lumayan, kayak gitu. Yang tadi disebut bebek komar, itu karena dia kecil-kecil, jadi kering banget, nggak terlalu enak. Yang Pak Janggut, seingatku agak kekeringan dikit. Padahal gede, tapi agak kekeringan dikit. Nasinya udah habis aja. Tipe sambelnya yang asli itu kayak sambal bawang kali ya.
Jadi benar-benar cuman lombok dan bawang putih doang kayaknya. Ini ada terasinya. Tapi terus yaitu diguyur sama, jadi makanya masih sama minyak kuningnya itu. Nah itu yang bikin enak. Terus sedih banget nasinya udah habis. Nggak boleh makan nasi banyak-banyak. Oke. Buat yang belum pernah makan bebek, rasanya bebek itu lebih aku sangat terganggu dengan lemak-lemaknya. Rasanya bebek itu kayak lebih unggas daripada ayam. Teksturnya harusnya lebih empuk. Seratnya ada seratnya, cuman nggak terlalu serat ayam karena mungkin lebih banyak lemaknya kali. Lalu ada bau khas unggasnya gitu, kayak gitu. Buat yang darah tinggi atau kolesterol tinggi nggak boleh makan banyak-banyak. Oke, itu di bebek palupi. Gue lama nggak makan bebek palupi. Biasanya aku makan bebek Pak Janggut yang ada di barat. Teksturnya beda dengan bebek palupi, sama-sama enak. Yang bikin beda bebek Madura dengan bebek Slamet misalnya, bebek Haji Slamet yang dari Semarang itu adalah si bumbu kuningnya itu. Jadi kalau kita ngomong bebek Madura, itu rasa yang uniknya itu adalah dari ketika kita makan si sambelnya dia, sambel beserta bumbu kuningnya itu, yang sebenarnya bumbu kuningnya itu adalah bekas gorengan, bekas minyak goreng dari si bebek. Bebeknya kan dibumbuin, di marinate gitu ya dengan bumbu, I don't know, bumbu lengkap gitu mungkin. Diungkep, kemudian setelah itu digoreng. Gorengannya itu, minyaknya itu pasti akan bercampur dengan bumbu-bumbunya. Itu yang bikin enak dan itu yang dipakai. Jadi ada minyaknya itu dikasih, dicampur ke sambal, dimakan, dicampur di nasinya. Itu enak banget. Jadi makan bebek Madura bukan kayak sambal penyet gitu, di mana sambalnya ditaruh di atas bebeknya, enggak. Sambal dan bumbunya itu taruh di nasinya. Baru kita makan sambil sama bebeknya, gitu teman-teman. Yang belum pernah nyoba makan bebek, silakan coba. Cuman hati-hati, bebek itu termasuk salah satu daging yang kolesterolnya itu cukup tinggi. Jadi buat yang punya kolesterol, sekali-sekali aja deh, gitu ya. Nggak usah sering-sering. Kolesterol dan darah tinggi kalau nggak salah. Bikin kolesterol dan darah tinggi. Cuman tentu aja kalau kamu cuma nyoba sekali doang, dan satu potong, nggak bakalan masalah kok. Yang ketiga ini adalah sambal Mak Yeye. Ya sebenarnya sambelan biasa. Mak Yeye ini udah lama banget. Mungkin 20 tahun lebih kayaknya. Udah lama banget. Sambelan biasa, literally sambelan biasa. Yang spesial sebenarnya ikannya itu dia pakai iwak P atau dikenal dengan nama ikan pari ya kalau bahasa Indonesia. Ikannya itu lauknya itu ikan pari, telur dadar, dan tempe. Itu doang. Kemudian berkembang, ikan parinya diganti dengan ikan lele. Ikan parinya itu dipanggang. Jadi yang khas itu justru bau dari ikan parinya sebenarnya.
Sementara untuk sambelnya ya sambel biasa, sambel tomat aja gitu. Seperti itu. Dan itu beken banget teman-teman. Yuk kita lihat ya penampakannya. Oke, ini adalah sambelan Mak Yeye. Aku beli versi komplit. Ini ada P itu ikan pari teman-teman. Ada P, lalu ada telur, ada tempe dengan sambal seperti ini. Plus nasi tentu aja. Yuk kita makan. Ada tempenya 2, tempe 2, telur dadar, dan ikan P. Itu doang. Ini sambelan ini beken banget. Sambelan iwak P sebenarnya. Apakah termasuk penyet? Enggak, karena nggak dipenyet. Oke, kita coba ikan P-nya dulu. Jujur agak ya nggak apa-apa lah ya, sesekali ya, demi. Tapi teman-teman, ikan P itu termasuk binatang yang sudah termasuk langka. Jadi mesti ini, kalau bisa nggak dimakan. Anyway, ini ikan P atau ikan pari. Oke, salah deh. Nasinya banyak banget, nggak bakal habis aku. Itu harusnya minta ekstrak sambal ya, sambalnya kurang banyak. Sedih, karena sambalnya juga nggak pedas. Ikan P atau ikan pari itu paling enak adalah dipanggang. Jadi dia prosesnya dipanggang dulu, dipotong kecil-kecil terus dipanggang. Coba makan lengkap ya, dengan tempe, telur nih, tempe, dendeng sebesar ini. Itadakimasu. Seporsi gini
itu 24.000 kalau yang ikan pe. Kalau yang ikan lele cuman 15.000 kalau nggak salah, murah banget. Ini bekennya nggak ketulungan. Semakin malam semakin beken. Nah, ada gosip. Anyway, Mak Yeye ini nggak buka. Dulu sempat buka cabang sih deket rumah, tapi kayaknya terus nggak laku. Aneh kan? Nggak laku. Padahal itu depot bagus. Nggak laku. Hanya tutup. Jadi dia kayak buka ruko gitu. Tapi aku nggak tahu either itu yang asli atau enggak. Yang asli ini udah, I don't know, like 20 years or more maybe. Udah lama banget. Ini ada di daerah Jagir, Wonokromo. Tempatnya itu tetap nyemper gitu. Jagir itu kawasan yang deket, tapi bukan deket kali gitu, tapi pokoknya nyemper gitulah. Beneran warung nyemper itu ramenya amit-amit. Tapi begitu buka di ruko nggak rame, bahkan terus tutup. Aneh kan? Terus ada gosip bahwa dia itu ya kayak something pakai pesugihan atau apa gitu, sehingga kalau kita makan ke sana, kalau kita beli di sana tuh rame banget. Tapi sebenarnya yang kita lihat itu bukan manusia. Gak tahu apa gosipnya sih gitu. Dulu banget waktu zamanku berapa ya, mungkin hampir 20 tahun lalu, belasan tahun lalu, aku cuman 2 kali makan di sini. Ya itu rame banget. Tapi dapat tempat duduk juga meskipun rame. Zaman dulu belum ada Gojek ya, belum ada GoFood gini-gini. Jadi yang kesana pasti beli untuk makan sendiri gitu, bukannya driver ojol gitu. Asli yang bikin kangen tuh sebenarnya sambalnya deh. Aduh, itu sambalnya kayaknya kurang banyak. Jadi ini buat kalian yang nggak tahan pedes, cocok banget. Buat aku level kepedesannya cuma 2. Kayaknya dulu sambalnya lebih banyak deh. Oh no, anyway, aku bilangnya nasinya kebanyakan tapi ternyata habis, teman-teman. That goes my diet. Tapi jujur murah sih,
24.000 itu dapat ikan P2 potong, tempe 2 dan telur dadar segede tadi. Dengan nasi yang sangat banyak, ini bahkan nasinya udah habis. Ikannya nggak habis-habis. Apakah rasanya enak banget? Jujur, buat aku personally, enggak. Tapi dilihat dari segi kuantitas dan harga, worth it banget menurutku ya. Kalau cuma tempe sama telur tuh cuma 12.000 atau 13.000, itu pun udah diojol. Murah banget kan? Nasinya udah mau habis nih, tapi V-nya sama ininya masih banyak, susah. Coba aku bakalan taruh di description box Google Maps-nya, lokasinya. See you. Ya, gimana? Menarik? Apakah Anda tertarik? Sambalnya nggak pedes kok. Sambalnya buat aku nggak terlalu pedes. 2 lah. Nggak sampai 3. Jadi bisa buat kalian nggak doyan pedes, mungkin akan bisa menikmati ini, gitu ya, sambal ini. Jadi jujur, buat aku pribadi, rasanya itu bukan sesuatu yang enak banget gitu, bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang spesial buat aku pribadi rasanya. Tapi kalau terutama kalau kita kayak kemarin kan aku beli di Gojek, itu feel-nya beda kalau kita beli di sana, kalau kita beli langsung di sana. Nah, mungkin itu yang dibilang sama orang-orang berat kayak pesugihan atau apa, I don't know. Cuman yang aku rasain itu waktu makan di sana itu apa ya, enak aja makan dengan orang-orang ramai, karena selalu ramai di sana. Makan agak umpul-umpulan dengan orang ramai gitu, enak aja. Jadi bukan rasanya jadi lebih enak, cuman memang perasaannya jadi beda, vibe-nya beda. Jadi kalau mau nyoba Mak Yeye ini, saranku sih nyoba ke sana langsung gitu ya, mumpung sekarang COVID udah mulai mereda, sudah mulai agak bebas, jadi mungkin bisa ke sana. Aku rasa sekarang mungkin juga nggak bakal rame-rame banget sih zaman sekarang. Bukanya mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Atau sampai habis. Gitu. Sama seperti minggu lalu, 3 tenan yang menyediakan makanan ini aku akan taruh di description box. Kecuali yang Semanggi Dempo yang gagal itu ya, yang apa namanya, Semanggi Dempo yang bohongan itu ya. Jadi aku akan kasihkan Semanggi Dempo yang asli. Oke. Terus bebek palupinya sih tak kasih aja. Yang itu sama bebek sinjai di mana. Lalu yang Mak Yeye ini nggak ada buka cabang. Jadi cuman ada satu Mak Yeye, yaitu di Jalan Jagir Wonokromo. Bisa cobain di sana. Kalau ke sana nggak perlu resmi, pakai aja celana pendek sama kaos. Karena tempatnya emperan. Kayaknya hampir semua yang aku kasih ke kalian ini tempatnya emperan semua sih. Jadi istilahnya street food lah ya, tapi jadi makanan khas di Surabaya. Oke, gimana? Apakah kalian udah pernah nyobain 3 makanan ini? Kalau udah pernah, menurut kalian gimana? Suka enggak? Mana yang bikin ketagihan? Mana yang enggak banget? Silakan komen di bawah. Atau kalian punya tempat favorit lain? Misalnya Semanggi, yang selain Semanggi Dempo yang enak yang mana sih? Jujur, aku nggak punya referensi lain selain Semanggi Dempo yang enak.
Kalau bebek banyak. Bebek favorit kalian yang mana? Ayo, silakan komen di bawah. Kalau Mak Yeye, mungkin sambelan yang mirip Mak Yeye, ada yang tahu kah? Ada di mana? Bisa komen di mana? Di bawah. Karena aku juga pengen nyobain juga gitu. Karena aku jarang banget makan sambelan gitu di luaran. Biasanya bikin di rumah aja gitu. Oke, so jangan lupa juga please like buat naikin engagement dan biar video ini bisa lebih nyebar, biar orang bisa tahu informasi makanan-makanan di Surabaya, dan juga please share, sama sih biar engagement juga, dan jangan lupa untuk subscribe biar kalian tidak lupa atau tidak kehilangan videoku ketika setiap kali aku upload bisa muncul di home kalian paling atas. Oke, in the meantime, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.